Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Kebang Sentralan dan OJK PBS 4H akan mempresentasikan tentang sistem keuangan syariah di Indonesia dengan anggota kelompok 1. Ayu Sekar Pratiwi dengan NIM 205231306, 2. Imbi Dewandari dengan NIM 205231307, 3. Putri Nafiatul Umah dengan NIM 205231308. Sistem keuangan syariah di Indonesia. Landscape sektor keuangan syariah. Landscape industri keuangan syariah Indonesia sangatlah berbeda dengan industri keuangan syariah di negara-negara lain. Bila pasar keuangan syariah terdepan seperti GCC dan Malaysia yang memiliki populasi yang relatif kecil telah mengalami pertumbuhan yang kuat dalam sektor perbankan investasi dan pasar modal dalam 2 dasawarsa belakangan ini, negara dengan populasi yang lebih besar seperti Indonesia dan Pakistan menjalani realita berbeda. Pasar keuangan syariah di Indonesia lebih berorientasi pada retail dibanding dengan pasar keuangan berbagai negara lain yang umumnya tercatat sebagai pemimpin dalam industri ini. Sektor perbankan. 1. Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya, memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah dapat melakukan kegiatan usaha sebagai bank devisa atau non-devisa. 2. Unit usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan unit syariah. 3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 4. Koperasi Syariah atau BMT. Koperasi Syariah atau banyak dikenal dengan istilah Baitul Mal wa Tamwil atau BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang menjadi kekhasan Indonesia. 5. Perusahaan takaful dan retakaful. Takaful keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. 6. Perusahaan pembiayaan syariah. Secara umum, perusahaan pembiayaan syariah atau PP Syariah adalah perusahaan pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya menyalurkan pembiayaan atau pendanaan kepada masyarakat berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah. Kemudian, sektor pasar modal dan pasar uang yang terdiri dari 1. Sukuk, 2. Reksadana syariah, 3. Saham syariah. Kemudian sektor dana sosial keagamaan terdiri dari dana haji, zakat, dan wakaf. Akad dan produk keuangan syariah. 1. Murabahah. Murabahah adalah akad transaksi di mana penjual menyatakan harga beli produk kepada pembeli dan pembeli membeli dengan harga lebih sebagai perolehan laba penjual. 2. Mudharabah. Mudharabah merupakan jenis akad syariah berbentuk kerjasama usaha antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal dengan kesepakatan tertentu. 3. Mudharabah muqayyadah. Akad ini memiliki pengertian sama dengan akad mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola. 4. Wadiah. Wadiah merupakan akad transaksi dengan skema penitipan barang atau uang antara pihak pertama dan pihak kedua. 5. Musyarakah. Musyarakah merupakan akad berbentuk kerjasama usaha di mana masing-masing pihak menyetorkan dana sebagai modal dengan porsi sesuai kesepakatan. 6. Musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah adalah akad kerjasama antara pihak untuk membeli sesuatu produk atau aset. Kemudian salam.
Salam adalah akad transaksi di mana pembeli memesan produk dan melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada penjual. Kemudian, pembeli akan memproses produk sesuai permintaan pembeli dengan syarat dan jangka waktu tertentu. Kemudian, istisna. Istisna yaitu jual beli produk dengan sistem pemesanan terlebih dahulu kepada penjual berdasarkan syarat dan kriteria tertentu, kemudian pihak penjual baru melakukan proses pembuatannya. Ijarah. Ijarah yaitu pembiayaan dengan sistem sewa antara kedua belah pihak yang disebut dengan akad ijarah. Ijarah muntahiyah bitamlik. Jenis akad syariah di mana penyewa membayarkan sejumlah dana untuk memperoleh manfaat atas produk tersebut, tetapi pihak penyewa dapat mengambil opsi pemindahan hak milik produk tersebut di akhir transaksi. Kemudian wakalah, yaitu akad syariah dengan sistem perwakilan antara salah satu pihak kepada pihak lain. Kafalah, akad penjaminan salah satu pihak kepada pihak lain. Hawalah, akad perjanjian atas pemindahan utang atau piutang dari satu pihak ke pihak lain. Ran, perjanjian dalam pegadaian suatu barang atau aset dari pihak satu ke pihak lain. Qard, sistem transaksi syariah di mana nasabah meminjam dana talangan yang dibutuhkan segera dalam periode singkat. Produk-produk syariah yang diterapkan dalam industri lembaga keuangan syariah. Pertama, tabungan syariah. 2. Deposito syariah. 3. Gadai syariah atau RAN. 4. Giro syariah. 5. Pembiayaan syariah atau ijarah. Kemudian, industri keuangan komersial. Sektor komersial diperankan oleh perbankan syariah, pembiayaan rakyat syariah atau BPRS, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah. Industri keuangan syariah adalah identik dengan sektor komersial. Industri perbankan merupakan industri yang menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Industri pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jasa keuangan syariah merupakan jasa finansial yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keuangan mikro dan sosial Islam di Indonesia. Keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS merupakan bentuk yang sama dengan LKM pada umumnya. Yang membedakannya ialah prinsip syariah yang teraplikasi pada produk akad dan operasionalnya. LKMS melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembiayaan bagi semua sektor mikro. Bentuk-bentuk lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. 1. BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 2. Koperasi Syariah. 3. BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Keuangan Sosial Islam. Keuangan Sosial Islam atau KSI mencakup zakat, infak, dan wakaf atau ziswaf. Namun demikian, dalam kajian ini difokuskan pada dana zakat dan wakaf yang memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Zakat mengeluarkan harta berdasarkan nisab tertentu pada waktu tertentu dan dialokasikan untuk golongan tertentu. Infak, seluruh bentuk pembelanjaan atau pengerahan potensi kita dalam bentuk materi maupun non-materi. Sedekah, bentuk kejujuran dalam rangka implementasi atau pembuktian iman dan bakti seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakaf, menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan dijamin kelestariannya, tidak melakukan tindakan hukum kepada benda tersebut. Infrastruktur. Berkembangnya sektor keuangan syariah di Indonesia tentu mendorong munculnya kelengkapan infrastruktur berupa peraturan atau lembaga yang mendukung aktivitas pelaku keuangan syariah.
baik yang ada di sektor keuangan komersial, keuangan mikro maupun keuangan sosial. Keberadaan otoritas seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Nasional, dan Dewan Syariah Nasional atau MUI diharapkan mampu memperkuat fondasi sistem keuangan syariah di Indonesia agar dapat berkontribusi maksimal bagi perekonomian Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.